Salam semua saudara dan saudari. Bisa didengar suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, salam Bang Jonathan, Kak Kartini, salam semua ya, Bang Nifri, Kak Rifka juga ya dengan Ayu, Sriani juga, Diani. Salam, selamat malam. Saya bersyukur sekali boleh bergabung bersama-sama Breakthrough Community hari ini. Satu komunitas yang pernah saya dengar, tapi akhirnya kenalan kalau bahasa pasarannya mungkin by accident ya. Karena saya terhubung dengan Kak Ana waktu beliau bertanya tentang satu hal yang ada di Medan, jadi akhirnya terhubung. Dari situ jadi sering berkomunikasi dan hari ini bersyukur boleh bergabung bersama-sama. Jadi terus terang saya awalnya awam sekali tentang apa yang ada di Breakthrough Community. Tapi waktu Kak Ana makin cerita, saya mulai lihat di YouTube dan akhirnya wah saya belajar banyak sampai akhirnya hari ini boleh bergabung bersama-sama. Jadi semuanya untuk teman-teman terima kasih sudah izinkan bergabung bersama-sama hari ini. Ya, nah ada pepatah katakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi karena saya ingin disayang oleh semua saudara dan saudari di tempat ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Edi Suwarno. Saya keturunan Chinese, tapi karena istri saya menikah dengan Boru Batak, Boru Simanjuntak, jadi saya jadi dapat marga Pardede. Ya, jadi saya kalau dibilang usia tadi Pak ya ini ya Pak Satya tanya usia berapa? Wah, terus terang saya harus bilang eh, saya sungkan juga nih bergabung dengan teman-teman yang artinya masih energik sekali sekarang ini. Saya usia kalau Tuhan izinkan nanti di Juli 2023 saya usia 60 tahun. Ya, sudah menikah, 4 anak, 1 orang cucu. Tapi waktu saya melihat boleh bergabung di Breakthrough Community ini satu kebanggaan, satu kehormatan buat saya. Dan saya juga tidak sungkan-sungkan pengen banyak belajar juga dari semua komunitas di tempat ini. Jadi sambil uh, menuju ke depan, kalau nanti saya agak tidak ngerti prosesnya, ajarin ya, ajarin ya. Uh, jadi ini kemarin Kak Ana bilang Pak, boleh Kak kita berbagi bersama-sama? Saya bilang wah puji Tuhan terima kasih. Jadi waktu Kak Ana tanya apa ya kira-kira temanya, saya kemarin ada bicara ke Kak Ana, saya pengen coba ambil di kitab Markus yang keempat, ya, kitab Markus yang keempat ayat yang 35 sampai 41. Ya, biasanya pakai slide boleh ya? Kak Ayu ada slide-nya ya, bisa ya? Iya Pak. Ah, ah, ah. Ya, sambil sambil Kak Ayu minta tolong ya kalau ada slide-nya kayak gini ya. Nah, nah, para kekasih Tuhan, eh, kita kan baru masuk ke bulan yang ketiga ini ya, di Maret 2023. Kalau Tuhan izinkan sebentar lagi kita juga akan masuk ke bulan April, bulan keempat tahun 2023 ini. Jadi mumpung masih suasana tahun baru ini ya, suasana tahun baru, jadi saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua ya, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ini slide sementara sedang disiapkan. Selamat tahun baru karena kita masih baru memasuki 3 bulan pertama di bulan Maret ini di tahun 2023 ini. Selamat tahun baru ya. Nah, karena tadi saya katakan saya berasal di Belawan. Saya tinggal di Belawan di Kota Medan. Itu satu kota pelabuhan di pesisir Sumatera Utara. Jadi karena saya tinggalnya di dekat laut, jadi saya dari sini di tepi laut ini menyampaikan selamat tahun baru 2023 sekaligus selamat berlayar lah ya bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2023 ini. Karena bukankah banyak orang bilang menjalani kehidupan itu sama seperti berlayar ya, menempuh kehidupan ini. Dan kadang kalau berlayar menempuh kehidupan ya dengan situasi yang baik itu semua tentu oke saja, baik-baik saja ya. Everything is well, all is well. Nyaman-nyaman berlayar bersama dengan situasi yang baik. Saya lihat sini banyak teman-teman yang dari Pulau Nias. Wah, tentu kita punya pengalaman ya waktu kita keluar dari kampung atau kembali ke kampung. Wah,
pasti banyak pengalaman lah menyusuri pelayaran sepanjang dari Pulau Nias ke Sibolga misalnya. Wah, itu tentu satu pengalaman yang menarik sekali ya. Nah, tapi waktu kita bilang berlayar menempuh kehidupan sepanjang tahun 2023 ini, di tengah-tengah situasi yang sekarang pasti ada banyak orang juga yang berkata, wah ini gampang-gampang susah kalau berlayar dengan situasi yang ada di tengah-tengah tahun 2023 ini ya. Slide berikutnya mungkin gampang-gampang susah ya. Kenapa? Ya lihat, waktu kita berlayar dalam suasana, wah ada kembang api yang meriah, suasana yang terang ya, laut yang teduh, tentu aman lah, tenang lah. Tapi kalau kita berlayar di tengah-tengah situasi yang kemudian di dalam goncangan ombak segala macam, tentu tidak gampang. Ya, saya dulu pernah ke Nias pulang pergi, ya waktu itu masih kapal kayu, ya, dan memang iklim cuaca kadang menentukan di sana. Dan waktu saya berjalan melalui semua ombak, ya di tengah-tengah goncangan, saya salut dan kagum. Artinya, wah seperti itu rupanya kita kalau ke Nias, ya melintasi laut bebas gitu. Dan itu memang terus terang sebagai bukan orang yang terbiasa melintasi laut dengan suasana bergolak itu, saya juga rasa khawatir, rasa takut juga waktu itu. Nah seperti itu juga kan, bukankah hidup kita gampang-gampang susah kalau kita katakan kita berlayar bersama dengan Tuhan? Ya, kalau dalam keadaan yang baik-baik saja tentu gampang. Tapi waktu dalam keadaan air laut itu, danau itu bergolak, tentu tidak gampang. Apalagi tahun 2023 ini, ya kita kenal, orang-orang bilang tahun 2023 ini tahun yang gelap. Ya kan? Pak Presiden kita, Pak Jokowi, dalam satu pertemuan pun sudah mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak bangsa bahwa tahun 2023 pun bukan tahun yang gampang, tapi tahun yang gelap. Ya, ada gambarnya Pak Jokowi ngomong ya di slide berikutnya, ya bahwa ini tahun yang gelap. Ya, tahun yang gelap, tahun yang kita tidak bisa nampak apa-apa, tidak bisa prediksi apa-apa. Dan 3 bulan pertama kita jalan di tahun 2023 ini, saya percaya di antara kita semua pasti punya banyak pengalaman-pengalaman. Artinya, wah ada yang mungkin masih baik-baik saja, ada pun juga mungkin yang sudah menghadapi, wah ternyata situasi tidak seperti yang kita harapkan, situasi tidak seperti yang kita bayangkan, keadaan tidak seperti yang kita kemudian bisa prediksi. Ya, nah tahun yang gelap, tapi kita percaya breakthrough community, ya bahkan di tahun 2023 yang katanya tahun gelap ini, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melaluinya dengan baik-baik saja. Amin. Ya, apalagi ya kembali salut saya kepada breakthrough community, terutama orang-orang muda. Bahkan saya kaget, ya waktu kita kumpul, kita bersama-sama, ya ada 11 orang saat ini, tapi kita semua adalah orang-orang yang kemudian ternyata mengandalkan Tuhan. Dan saya sangat salut sekali adalah bahwa saya mendapati ya kalian-kalian semua adalah orang-orang muda yang memang ternyata telah menyediakan diri, menyediakan hidup untuk berjalan bersama-sama dengan. Apa buktinya? Terbukti hari ini ya, di malam Senin ini, ketika kita semua mungkin sudah capek dari hal-hal yang kita lakukan hari ini ya, dan mempersiapkan diri untuk Senin besok ya dalam hal kegiatan kita. Tapi saudara dan saudari mempersiapkan diri, memberikan waktu untuk kemudian boleh ada bersama-sama di Zoom ini, berdoa bersama-sama. Salut buat semua ya. Nah, tapi waktu kita berjalan di dalam segala situasi yang ada, sepanjang kita memiliki damai sejahtera pada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Ya. Ada satu kisah di sebuah lelang lukisan, saudara dan saudari. Ya, ada satu kisah di satu lelang lukisan. Waktu itu dilelang begitu banyak lukisan-lukisan yang baik. Ya, dan harganya kemudian membumbung tinggi karena memang dilakukan di satu balai lelang yang ternama, dan lukisan-lukisannya memang baik-baik semua. Ya. Dan salah satu atau dua di antara lukisan-lukisan yang terjual sangat mahal, itu salah satunya adalah satu lukisan yang bergambarkan dengan situasi yang tenang, ya, seperti yang di sebelah kiri kita ini, ya, ada lukisan tampak sungai yang tenang, air yang jernih, suasana pegunungan yang kemudian ya sejuk, dingin, teduh, hijau, ya, dan ada rusa-rusa yang kemudian minum dengan tenang di situ. Lukisannya dijual mahal, ya, dan itu tidak mengherankan karena memang suasananya baik.
Tapi salah satu kemudian orang-orang dikejutkan karena ada salah satu lukisan yang kemudian ternyata terjual dinilai lebih mahal lagi. Orang-orang kaget waktu mereka melihat ternyata lukisan yang terjual lebih mahal itu bukan lukisan yang menggambarkan situasi yang lazim, yang tenang. Tapi seperti yang di sebelah kanan kita, satu lukisan di mana menggambarkan seekor burung yang hanya bisa terdampar di atas sepotong perahu, sepotong papan, yang kemudian terumbang-ambing oleh gelombang yang besar. Ya. Orang-orang bertanya, kenapa burung ini nggak bisa terbang? Kenapa burung ini tidak terbang? Ya. Orang-orang berasumsi, wah pasti mungkin burung ini dalam keadaan sakit, mungkin sayapnya terluka, atau segala macam. Sementara dia hanya bisa terumbang-ambing melihat pada teman-temannya, burung-burung lain masih bisa terbang bebas di angkasa. Tapi itu terjual lebih mahal. Lalu orang-orang heboh. Ya. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa? Yang ini suasana muram ini lukisannya bisa terjual lebih mahal. Ya, akhirnya orang-orang bertemu dengan sang pembelinya. Ya, nah, pembelinya bilang, ya memang saya menghargai satu lukisan, saya mau membeli lukisan yang suasananya baik, karena itu menggambarkan ketenangan. Tapi kenapa saya berani bayar lebih mahal terhadap satu lukisan yang kemudian menggambarkan suasana yang muram, seperti yang digambarkan tadi, seekor burung yang hanya bisa terdampar di atas potong papan perahu yang kemudian terombang-ambing. Karena bagi saya, pengalaman hidup saya bisa menikmati damai sejahtera itu waktu dalam keadaan baik dan tenang. Tapi pengalaman hidup saya juga menunjukkan justru pada saat-saat mengalami goncangan, mengalami badai, mengalami patah sayap, saya pun bisa memiliki damai sejahtera. Karena sepanjang perjalanan hidup saya tahu ada satu Tuhan yang menjaga saya. Para kekasih Tuhan, waktu kita berkata kita berlayar bersama dengan Tuhan, menikmati pelayaran dengan Tuhan, waktu semuanya baik-baik saja, itu semua gampang. Tapi waktu kita kemudian berkata kita bisa menikmati damai sejahtera, tenang berlayar, berjalan dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, justru seperti burung tadi, dalam keadaan patah sayap, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan hanya bisa menghamparkan diri, ya, mendamparkan diri pada sepotong papan perahu yang kemudian masih juga terombang-ambing oleh situasi. Ternyata ya itu juga yang Tuhan bawa kita dalam hal hidup kita sehari-hari. Nah, jadi sepanjang tahun 2023 ini kita tidak tahu apa yang ada di depan. Ya. Dunia memprediksi ini tahun yang gelap. Dunia memprediksi ini ya bukan sesuatu yang baik. Ya. Nah, perang Rusia, Ukraina itu pun juga belum selesai. Ya, COVID pun kalau mau dibilang berlalu belum juga. Ya, dan kemudian ada berita mulai merebak flu burung. Ya, kemudian dalam situasi ekonomi yang ya juga belum tentu baik. Ya, ini menjelang beberapa hari ke depan lagi, ya kita melihat ada satu musim yang saudara-saudari sepupu kita akan memasukinya, ya. Nah, di situ kita pun sudah mendengar berita-berita bahwa ya waktu kita secara bangsa mempersiapkan bersama-sama, nah, tapi harga-harga mulai bergerak naik, ya segala sesuatu juga mulai ya menanjak naik, dan itu kadang kemudian membawa kekhawatiran dalam hidup kita. Sementara kita ya sebagai anak-anak bangsa membutuhkan ya kepastian demi kepastian dalam hidup. Tapi sebenarnya juga situasi global dan nasional juga membawa kita kemudian ya mengalami kadang kita tidak bisa prediksi. Tapi ada satu hal yang kita boleh belajar malam hari ini, yakni dalam kitab Markus yang keempat ayat 35 sampai 41 ada satu kisah waktu murid-murid berlayar bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kitab Markus yang keempat ayat yang ke-35 41 ya. Berikutnya bisa tolong nggak yuk? Ya. Nah, dalam kitab Markus yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Ya, perikopnya berjudul Angin Ribut Diredahkan. Ini berkisah tentang satu pengalaman ketika murid-murid berlayar bersama dengan Tuhan. Boleh minta tolong slide berikutnya? Ya. Waktu murid-murid berlayar bersama-sama dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka duduk satu perahu bersama dengan Tuhan, mereka berlayar melintasi danau bersama dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Bisa minta tolong slide-nya, Kak Ayu? Di Markus keempat ayat yang ke 35 sampai 41, ya. Nah, kita tahu kisah ini.
Jadi waktu satu ketika Yesus berlayar bersama dengan murid, apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan dalam perahu itu, ya, maka ayat 37 berkata, maka mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, sementara kita menunggu slide-nya, saya akan bacakan juga ya. Nah, ayat yang 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan itu di sebuah tilam. Maka murid-muridnya lalu membangunkan Yesus dan berkata kepada Yesus. Murid-murid dalam ketakutan mereka menghadapi ya badai yang menggoncangkan pelayanan mereka. Murid-murid kemudian lari ke buritan ke belakang mendapati Yesus dan mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya. Nah, lalu ayat yang ke 39 ya di slide sekarang ditampilkan. Lalu ayat 39, maka Yesus pun bangun dan lalu Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ya, teduh sekali. Saya suka membayangkan ketika membacakan itu, ya, bahwa firman Tuhan katakan laut itu, danau itu pun kemudian menjadi teduh. Tapi bukan teduh saja, tapi teduh sekali. Sangat tenang sekali. Ya. Nah, ayat yang 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapakah engkau begitu takut? Mengapakah engkau begitu takut?" Ya. Nah, ayat slide berikutnya, ya. Lalu ia berkata, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, ayat 41 penutup. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, para kekasih Tuhan, bukankah dalam perjalanan hidup kita, pelayaran hidup kita, seringkali pun kita mengalami hal yang sama bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita katakan kita dalam pelayaran bersama dengan Tuhan. Dan seperti murid-murid, waktu mereka berlayar satu perahu dengan Tuhan, mereka pun baru, ya, ayat-ayat sebelumnya berkata mereka pun baru menyelesaikan satu pelayanan bersama dengan Tuhan di seberang. Waktu sudah selesai, Tuhan katakan, "Ayolah, kita kumpul, kita bertolak ke seberang." Dan waktu mereka bertolak ke seberang, terjadilah angin badai itu. Para kekasih Tuhan, saya percaya kita di sini adalah ya hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk boleh melayani bersama-sama dengan Tuhan, berlayar bersama dengan Tuhan. Tapi saya bilang bahwa waktu kita berlayar bersama dengan Tuhan, ada kepastian tidak mengalami badai. Para murid-murid mengalami hal itu. Waktu mereka berlayar bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Terjadi goncangan. Para kekasih Tuhan hari ini, terima kasih kepada Tuhan kita dipercaya untuk kemudian boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Tapi satu hal juga kita paham, bahwa selama kita hidup di muka bumi ini, tidak ada juga jaminan waktu berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak mengalami goncangan demi goncangan. Amin. Seperti murid-murid di danau itu mereka berhadapan dengan ya gejolak badai itu. Dan firman Tuhan katakan bahkan air menyembur masuk sehingga perahu itu menjadi oleng. Tapi para kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan waktu kita berjalan, berlayar bersama dengan dan situasi itu tidak baik-baik saja. Bercermin daripada apa yang dialami oleh murid-murid di Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini. Ada 3 hal, para kasih Tuhan, waktu kita berlayar bersama dengan ya, bahwa tidak ada jaminan bahwa kita kemudian tidak akan mengalami segala sesuatu yang tidak baik. Tetapi di dalam segala situasi kita, ada 3 hal Tuhan ajarkan kita bersama-sama hari ini. Yang pertama, apapun goncangan dalam hidup kita, apapun situasi di hadapan kita, bahkan sepanjang tahun 2023 ini, bahkan seterusnya, waktu kita berhadapan dengan badai, bahkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, berlayar bersama dengan Allah. Yang pertama adalah kita tetap tinggal tetap dekat bersama dengan Tuhan dan mencari Tuhan. Amin. Murid-murid mengalami itu. Mereka satu perahu dengan Tuhan. Mereka satu perahu dengan Yesus.
Dan bahkan mereka baru saja menyelesaikan satu perjalanan misi. Mereka baru saja menyelesaikan satu pekerjaan untuk Tuhan. Tapi waktu mereka berjalan, berlayar, terjadi apa yang mereka tidak harap. Tapi apa mereka lakukan waktu itu? Para kasih Tuhan, para murid-murid ini sebagian besar itu ahli kelautan, ahli kendanauan. Karena mereka para nelayan. Saya percaya mereka jago berenang, ngerti soal cuaca dan segala hal. Tapi waktu mengalami goncangan itu, tidak ada satupun dari mereka menggunakan kepintaran kekuatan mereka. Tidak ada satupun daripada mereka kemudian yang kemudian lompat ke laut, berenang dengan kekuatan mereka untuk mencapai daratan. Padahal mereka mampu, mereka bisa. Tidak ada satupun yang kemudian berusaha mengendalikan layar, memprediksi hal itu dan hal ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka orang-orang berpengalaman itu, mereka orang-orang yang expert itu, hari itu, yang mereka lakukan adalah mereka lari ke buritan. Karena apa? Mereka tahu ada Tuhan di perahu itu. Yang mereka lakukan mereka adalah lari ke buritan. Saya belum bisa membayangkan seberapa panjang buritan itu, kapal itu. Jadi berapa panjang, berapa jarak antara haluan dengan buritan. Tapi mereka lari ke buritan. Firman Tuhan katakan Yesus sedang tidur di sebuah tilam. Dan mereka bangunkan Yesus. Mereka bangunkan. Walaupun dengan nada kekhawatiran mereka katakan, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Tapi yang mereka lakukan adalah, pada hari itu, mereka tetap tinggal di perahu, bersama-sama dengan Tuhan. Mereka lari ke buritan mencari itu. Para kekasih Tuhan, banyak hal mungkin di luar prediksi kita. Banyak hal mungkin kemudian memaksa kita mulai berpikir menggunakan kekuatan kita. Tapi biarlah seperti murid yang expert itu, yang ahli itu, yang mampu. Mereka tidak tinggalkan perahu. Mereka tidak tinggal jauh daripada Tuhan. Mereka berusaha tetap tinggal dekat Tuhan. Dan mereka lari ke belakang ke buritan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi ketika mereka kemudian melakukan itu? Yang kedua, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dalam hal menghadapi situasi gelombang, kadang itu menggerus kepercayaan kita. Kita sudah mempersiapkan perjalanan itu, kita sudah mempersiapkan perahu itu. Tapi ada hal-hal yang kita tidak bisa prediksi dalam hidup kita. Dan waktu itu terjadi, murid-murid tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka lari ke buritan dan membangunkan Tuhan, memberitahukan situasi kepada Tuhan. Hari ini, 3 bulan kita sudah berjalan di tahun 2023. Saya percaya ada banyak hal yang kita lalui, kita hadapi. Bahkan itu kadang di luar daripada menghadapi kita. Tapi biarlah bersama-sama kita, bersama-sama dengan Tuhan, kita tetap mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Trust in God. Percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, sesudah mereka tetap tinggal, tetap cari Tuhan, lari kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, memberitahukan kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan dengan sangat jelas mencatat, Yesus kemudian bangkit. Yesus kemudian hanya berkata kepada angin dan danau itu, diamlah, tenanglah. Murid-murid itu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Murid-murid tidak berkata, Tuhan situasinya seperti ini, ayo kembangkan layar, ayo gulung layar. Pengalaman kami membuktikan seperti itu dan kami selamat sebelum-sebelumnya. Mereka tidak berkata, mari guru, kita alihkan ombaknya, kita bawa dayungnya ke kanan, bawa dayungnya ke kiri. Tidak. Mereka orang-orang expert itu, murid-murid yang berpengalaman, ahli tentang kedanauan kelautan itu. Mereka membangunkan Yesus, mereka mencari Yesus, membangunkan Yesus, memberitahu Yesus, dan kemudian seolah-olah mereka hanya melepas Yesus untuk melakukan apa saja yang menurutnya itu baik, yang menurut Tuhan itu pantas. Terbukti mereka melepas semua pengetahuan mereka dan menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan hanya bangkit, hanya berdiri dan berkata, diamlah, tenanglah. Dan seketika itu danau itu pun menjadi teduh sekali. Para kasih Tuhan, saya percaya kalau kita buka ruang kesaksian bersama-sama, wah pasti akan panjang sekali pertemuannya. Kenapa? Pasti dari kita masing-masing punya banyak pengalaman,
masing-masing daripada kita kemudian ya punya kesaksian demi kesaksian. Ya. Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, berlayar bersama dengan Tuhan, dan situasi itu menjadi hal yang goncangkan hidup kita. Seperti murid-murid, biarlah kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita kemudian percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan berikutnya, kita serahkan kepada Tuhan apa yang mau Tuhan buat dalam hidup kita. Saya salut dan hormat dan bangga kepada adik-adik semua, saudara-saudari semua yang bahkan sejak masa muda ya telah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya, semuanya akan baik-baik saja waktu kita berjalan, berlayar bersama dengan Tuhan. Dengan kita tetap tinggal satu perahu dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini bukan saja saya berbagi sebenarnya, tapi saya pun banyak belajar ya dari saudara dan saudari semua. Terbukti kita ada puluhan orang hari ini bersama-sama ya kita datang ya boleh menyerahkan waktu kita kepada Tuhan. Saya percaya kita punya banyak persoalan. Saya percaya kita punya banyak situasi yang kemudian menghendaki sebenarnya kita ya sudah kita beresin dulu, kita selesaikan dulu. Tapi salut hormat saya ya saudara-saudari hari ini justru memberikan waktu ya, untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan waktu Tuhan melihat semuanya itu, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Ya, jadi terima kasih untuk boleh kesempatan ini, boleh bergabung bersama-sama. Ini terus terang pengalaman saya pertama kali ya bergabung. Bahkan pertama kali kalau mau dibilang ya saya berbicara secara Zoom seperti ini ya di tengah-tengah komunitas yang luar biasa ini. Tapi itu pun membangkitkan iman saya, membuat saya juga belajar. Wah, ini Tuhan. Ada orang-orang muda yang kemudian sejak awal sudah tetap tinggal bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membuat semuanya all is well. Semuanya akan baik-baik saja. Bahkan di tengah-tengah pelayaran kita bersama dengan Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi gejolak badai yang mungkin ada di hadapan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada host untuk mengikuti seterusnya. Terima kasih, Tuhan berkati.